Ramai media asing soroti RI, kirim kapal halau Cina di LCS. Kapal penjaga pantai terbesar Cina, CCG5901 dilaporkan telah warawiri di sekitar Pulau Natuna RI di dekat Laut Cina Selatan sejak 30 Desember 2022. Hal ini tercatat di data pelacakan kapal Marine Traffic. Akibatnya TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal laut perang ke Laut Natuna Utara setelah melihat peningkatan aktivitas kapal patroli monster Cina di kawasan yang penuh dengan sumber daya di kawasan maritim itu. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan telah mengirimkan sebuah kapal laut perang, pesawat patroli maritim dan drone untuk memantau aktivitas kapal patroli Cina itu. Kapal Cina itu tidak memerlukan aktivitas yang mencurigakan, kata Ali seperti dilansir Reuters. Namun perlu kita pantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sejumlah media asing pun ramai-ramai menyoroti TNI AL yang mengirim kapal perang untuk memantau kapal patroli terbesar Cina di Laut Natuna Utara. CNN misalnya, media asal Amerika Serikat itu pada Minggu menuliskan laporan berjudul Indonesia send warship to monitor Chinese Coast Guard vessel. Al Jazeera juga melaporkan hal serupa. Media berbasis di Qatar ini pada Sabtu merilis berita dengan judul Indonesia deploys warship to monitor China Coast Guard vessel. ABC News juga memberikan lokasi yang lebih spesifik menyoal kapal China dan Indonesia melalui laporan berjudul Indonesia send warship to monitor Chinese Coast Guard vessel in context not Natuna Sea. Media Australia itu menyebutkan Indonesia mengerahkan kapal perang, pesawat tak berawak dan pesawat patroli ke China Natuna Utara untuk memantau kapal Coast Guard Cina. Adapun hingga kini seorang juru bicara kedutaan Cina di Jakarta belum bersedia memberikan pernyataan mengenai aktivitas kapalnya di Sea Indonesia tersebut saat dimintai komentar. Kapal penjaga pantai Cina dilaporkan warawiri di sekitar Pulau Natuna RI di dekat Laut Cina Selatan. Ini tercatat di data pelacakan kapal Marine Traffic sebagaimana dikutip dari Radio Free Asia pada Selasa. Kapal itu adalah CCG5901. Disebut kapal penjaga pantai ini merupakan yang terbesar di dunia. Telah ada di wilayah itu sejak 30 Desember. Dilaporkan pula area tersebut merupakan wilayah ladang dan gas. Ini terkait blok tuna. Diketahui sebelumnya pemerintah RI telah menyetujui rencana pengembangan atau Plan of Development pertama lapangan tuna di wilayah kerja atau blok tuna perairan Natuna ke perusahaan Inggris Premier Oil. Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan lapangan tuna di luar Sangkos diperkirakan mencapai 1,5 miliar US dollar. Dengan masa produksi yang diperkirakan sampai 2035, maka pemerintah akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar 1,24 miliar US dollar atau setara dengan 18,4 triliun rupiah. Sementara pendapatan kotor dari kontraktor atau produsen sebesar 773 juta US dollar atau setara dengan 11,4 triliun rupiah dengan biaya cost recovery mencapai 3,315 miliar US dollar. Hingga berita ini diturunkan, CNBC Indonesia masih meminta konfirmasi Badan Keamanan Laut RI dan Kementerian Luar Negeri. Namun masuknya Cina ke Natuna bukan pertama kali terjadi. September 2021 ribuan kapal Cina juga dilaporkan masuk Natuna bagian utara. Itu terungkap didengar pendapat DPR dengan Bakamla kala itu. Disebutkan pula bagaimana kapal-kapal tersebut mengganggu aktivitas kapal tambang. Kapal Coast Guard Cina disebut membayang-bayangi kerja daripada Rek Nobel yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM. Di 2020 pemerintah RI juga mengirimkan protes ke Cina melalui sebuah press release kala itu. Kemlu menegaskan kapal Cina melakukan pelanggaran. Cina sendiri diketahui mengklaim 90% LCS sebagai miliknya. Mereka menggunakan konsep Tiongkok garis putus-putus untuk mencaplok wilayah kaya ini. Hal tersebut membuatnya tegang dengan banyak negara ASEAN. Tak hanya RI tapi juga Malaysia, Filipina, Brunei hingga Vietnam. Demi menyelamatkan kapal nelayan yang memasuki Laut Natuna secara ilegal, kapal penjaga pantai atau Coast Guard milik Angkatan Laut Cina nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL. Sontak saja kejadian ini
ini membuat hubungan kedua negara memanas. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras pelanggaran wilayah. Ditambah lagi, Angkatan Laut Cina sengaja menghalang-halangi upaya penangkapan kapal nelayan ilegal. Harian Australia atau news.com.au menyebutkan penangkapan tersebut terjadi di wilayah Indonesia atau tepatnya 4,34 km dari Pulau Natuna. Wilayah ini diklaim Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif. Sementara pemerintah Cina beranggapan kapal KM KWV 10078 ditangkap tersebut masih di lautan Cina, di mana sekitar lebih dari 80% wilayah Laut Cina Selatan diklaim Cina. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan dan menjamin keamanan seluruh nelayan yang ditangkap.